Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pegza Sriwustia dengan NIM 2402217. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistematika karya tulis ilmiah secara komprehensif, yaitu makalah dan artikel pada mata kuliah penulisan karya ilmiah. Pengertian makalah. Makalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dalam dua hal. Yang pertama adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibacakan di depan umum atau di suatu persidangan dan sering disusun untuk diterbitkan. Yang kedua yaitu didefinisikan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa yang dituliskan sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah maupun perguruan tinggi. Serta dapat disimpulkan bahwa makalah adalah karya tulis yang membahas topik yang tercakup pada ruang lingkup pengetahuan yang merujuk pada pemikiran terhadap suatu topik permasalahan yang didasarkan pada hasil kajian penelitian. Yang materi selanjutnya yaitu jenis-jenis makalah. Jenis-jenis makalah dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu makalah deduktif. Makalah deduktif dituliskan berdasarkan pada kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Yang kedua yaitu induktif. Induktif ditulis berdasarkan data empiris yang sifatnya objektif, tetapi tetap relevan dengan pembahasannya. Yang ketiga yaitu makalah campuran, ditulis berdasarkan kajian teoritis dan juga data empiris. Selanjutnya yaitu struktur makalah. Struktur makalah terdiri yang pertama yaitu cover. Cover merupakan sampul makalah yang memuat judul makalah serta nama penulis, logo lembaga, tempat dan tahun terbitnya. Yang kedua yaitu kata pengantar. Kata pengantar mencakup isi dari keseluruhan esensi makalah, yaitu membahas isi makalah secara menyeluruh namun masih bersifat umum. Yang ketiga yaitu daftar isi makalah. Memuat informasi halaman dari isi makalah tersebut. Yang keempat yaitu bab 1. Mencakup pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan pembahasan. Yang pertama yang kita bahas yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan bahasa awal topik penelitian di dalam makalah yang disusun oleh dari sudut pandang penulis. Yang selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang menjelaskan secara umum permasalahan yang ditemukan serta mengapa masalah tersebut perlu diteliti kemudian dianalisis di dalam sebuah makalah. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah berisi masalah yang ditemukan. Biasanya rumusan masalah sangat singkat dan padat serta berisi poin-poin pertanyaan yang akan diteliti. Yang terakhir yaitu tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan ini berisi manfaat dari penelitian yang dilakukan. Struktur yang kelima yaitu bab yang memuat pembahasan. Pembahasan yakni berupa isi yang berisi uraian pokok dari topik makalah. Isi ini menjelaskan definisi dan landasan teori. Yang keenam yaitu bab 3 yang berisi penutup, yakni berisi kesimpulan yang merupakan penjabaran dari hasil penelitian yang diperoleh. Yang ketujuh yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka berisi referensi-referensi yang dicantumkan atau dipergunakan dalam penyusunan makalah tersebut. Materi selanjutnya yaitu kita membahas tentang pengertian artikel. Artikel merupakan suatu rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan ke media, baik secara cetak, media online, maupun media sosial. Tujuannya untuk menyampaikan suatu gagasan yang memuat data dan fakta yang mendidik, meyakinkan, dan juga menjadikan sarana hiburan bagi pembaca. Jenis-jenis artikel. Artikel dibedakan ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu artikel praktis. Artikel praktis bersifat naratif atau tersusun. Yang kedua yaitu artikel ringan, terkesan menghibur pembaca. Yang ketiga yaitu artikel opini. Artikel ini disajikan dengan data pendukung yang memperkuat opini penulis. Yang keempat yaitu artikel analisis ahli, disebut juga dengan artikel ilmiah. Yang ketiga yaitu struktur artikel, memuat yang pertama yaitu judul. Judul artikel hendaknya informatif dan lengkap. Yang kedua yaitu nama penulis. Nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar akademis. Yang ketiga yaitu pendahuluan.
Sebagai tinjauan kepustakaan, bagian ini harus disertai dengan rujukan yang dapat dijamin otoritas penulisnya. Yang keempat yaitu metode. Uraian disajikan dalam beberapa paragraf tanpa bagian subbab bagian atau dipilih-pilih menjadi beberapa subbab bagian. Yang kelima yaitu hasil, adalah bagian utama dari artikel. Struktur yang keenam yaitu pembahasan. Tujuan pembahasan adalah menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian yang akan dicapai. Yang ketujuh yaitu kesimpulan. Kesimpulan menyajikan ringkasan dari uraian yang disajikan pada bagian hasil dan pembahasan. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka harus lengkap dan disesuaikan dengan rujukan yang disajikan dalam batang tubuh karya ilmiah. Materi yang terakhir yaitu kita menganalisis perbedaan antara makalah dengan artikel. Yang pertama yaitu makalah. Makalah memiliki subbab, isinya lebih panjang dan lebih rinci, menggunakan bahasa yang formal atau baku. Data atau isi yang digunakan wajib mengacu pada sumber-sumber yang terpercaya seperti jurnal ataupun buku, dan ada sistematika baku yang digunakan. Sedangkan artikel tidak tersusun dari bab atau bagian tertentu, isinya jauh lebih ringkas, bahasa yang digunakan lebih komunikatif, berisi opini atau sumber tertentu yang didapatkan oleh penulis, yang terakhir tidak ada sistematika yang baku. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.